Hello mekanik bajingan, lihat nih. Ini bukan truk mainan, ini bulldozer Komatsu D375 A-Strip 6. Monster beneran, bukan figuran Fast dan Furious ya. Di dalamnya ada mesin 610 tenaga kuda. 610 bos. Kalau ngebut tanah aja minggir. Bagian depan ini namanya blade. Fungsinya dorong tanah, batu, dan beban hidup lu juga bisa kayaknya. Kakinya nih bukan buat jalan-jalan, tapi buat nginjek-injek medan berat, macam tank, tapi pekerja keras. Belakangnya ada Reaper. Ini semacam cakar raksasa kalau tanah keras. Nggak pakai drama, langsung dihajar. Kabin full pendingin udara, kursi empuk, tombol canggih. Nyaman banget, lebih nyaman dari hubungan lo yang digantung. Komatsu D375A strip 6. Kalau lo nggak kuat dorong masalah hidup, biar ini aja yang dorong semuanya. Oke, terima kasih, salam Hello mekanik kontol. Kalau kerja nggak bawa tools, hehe. Santai-santai, bukan toksik ya. Istilah yang dipakai mekanik-mekanik di pertambangan ya. Sobat, kerja modal, bawa kontol doang. Oke, langsung saja, nggak usah banyak cincong di sini. Saya akan memperkenalkan salah satu alat berat yang ada di pertambangan. Biar kalian tahu sobat, bukan cuma ilmu biologi tentang reproduksi. Terus yang kalian lihat, atau bahasa kontol ujungnya ngocok berat, tobrut bro. Tobat maksudnya. Oke, yang pertama ini namanya bulldozer model D375 A-Strip 6 Komatsu, buatan Jepang. Jadi Jepang bukan cuma buat film bokep aja yang ada di pikiran kalian, tapi juga buat mobil dan alat berat. Apa artinya D375A strip 6? D yang artinya kode buat Komatsu bulldozer, 37 artinya ukuran unit semakin besar. Angkanya semakin besar kontolnya, besar unitnya maksudnya. Terus angka 5 yang artinya sistem penggeraknya menggunakan torque flow transmission atau torque converter ya. Lalu huruf A yang berarti menggunakan attachment standar seperti blade, Reaper, dan sebagainya. Terus strip 6 berarti dozer ini generasi ke-6. Bulldozer ini menggunakan model mesin Komatsu SA6D 170E strip 5 tipe mesin diesel 4 tak turbocharged aftercooled direct injection. Oke sob, cukup itu saja dulu, capek juga ya ngomong. Nanti kita lanjut lagi bahas alat berat lainnya. Oke, terima kasih, salam Halo mekanik jomblo, kalian gagal ngatur hubungan? Sini kita belajar ngatur tanah aja. Nih, cara ngoperasiin bulldozer biar lu jadi operator, bukan bucin gagal. Oh Tuhan. Pertama, naik. Hati-hati, ini bukan mantan yang bisa lu injek-injek. Pegang handrail, jangan gengsi kayak waktu lu minta maaf tapi tetap main korban. Bajingan. Masukin kunci, puter uang. Mesin nyala. Beda sama hubungan lu yang dari awal aja udah nggak hidup. Cek semua indikator, bahan bakar, suhu mesin, tekanan oli. Nah ini tuas blade, mau naik turun kiri kanan bebas. Tapi ingat, ini buat dorong tanah, bukan buat nyeruduk orang yang lo benci. Tuas maju mundur di sebelah kiri. Gas pelan, jangan langsung barbar. Kita operator, bukan pembalap MotoGP. Ingat ya, ini alat berat, bukan odong-odong. Salah pencet dikit bisa dorong kantor RT. Fokus, jangan sambil mikirin mantan. Jadi operator itu tanggung jawab, bukan cuma gaya. Tapi kalau lu bisa ngatur bulldozer, siapa tahu ngatur masa depan lu juga bisa. Anjay. Taib. Hello mekanik barbar. Nah ini dia kokpitnya Komatsu bulldozer, tempat segala tombol sakti mandraguna. Mari kita bahas satu-satu biar nggak kayak nyetir truk tapi tombolnya kayak pesawat. Pertama nih parking brake lever.
Yang ini rem tangan, bukan buat ngedrift ya bangsat. Ini buat nahan biar si dozer nggak ngacir sendiri. Work equipment lock lever. Ini kayak tombol pengunci pasangan. Bedanya, ini ngunci alat kerja, bukan hati kamu. Cigarette lighter. Kalau ini buat ngerokok, iya bener, tapi jangan buat ngecas HP ya bos, nanti meledak. Fuel control dial. Mau irit atau mau ngacir? Puter ini. Tapi inget, jangan kayak mantan irit banget tapi maunya banyak. Bangsat. Joystick, steering, directional, and gear shift. Ini bukan buat main Mobile Legend ya. Ini joystick pengendali hidup si dozer. Gas, belok, maju mundur, semua di sini. AC panel, biar suasana kerja tetap dingin, meskipun atasan lagi panas ngomelin kamu. Rear lamp switch. Lampu belakang buat nyorot mantan dari belakang, tapi jangan nyorot harapan yang udah padam ya. Front lamp and working lamp switch. Lampu depan biar terang masa depan kamu di tambang ini. Mesin monitor. Ini layar saktinya, kayak CCTV jantung alat berat. Mau lihat tekanan, suhu, sampai mood si dozer hari ini, semua di sini. Starting switch. Kunci hidup. Tanpa ini, si dozer diem aja kayak kamu nunggu balasan chat si dia. Brake pedal. Rem goblok. Kalau udah kecepatan, jangan sok jago. Injek ini sebelum nyium batu. Deceleration pedal. Kayak mantan yang bilang kita pelanin aja ya. Ini pedal pelan-pelan, tapi nggak PHP. Blade control lever. Tuas buat kontol kontrol blade-nya. Mau angkat, dorong, gaya bebas bisa semua. Tapi jangan buat ngangkat harga dirimu yang nggak ada harganya. Horn switch, klakson, biar semua tahu kamu datang. Tapi jangan dibunyikan terus. Ini dozer, bukan odong-odong. Reaper control lever. Ini yang buat nyobek tanah. Cocok juga buat nyobek kenangan masa lalu. Sakit tapi puas. Pin puller control switch. Kalau ada, ini buat narik pin. Semacam copot pasangan tapi lebih mekanikal. Wiper switch. Buat ngelap air mata. Salah, buat bersihin kaca, bukan kenangan. Room lamp switch. Lampu kabin. Biar kamu tetap terang walau dunia tambang gelap. Heated wire glass switch. Biar kacanya nggak ngembun. Kayak hubungan yang jelas, nggak perlu ditanya-tanya terus. Jadi itu dia fungsi tombol-tombol si raksasa kuning Komatsu Bulldozer D375 strip 6. Jangan sampai salah pencet ya bos. Terima kasih follow biar nggak ketinggalan informasi alat berat lainnya. Hello mekanik mager. Nah ini dia fitur rahasia yang cuma dipakai mekanik beneran. Service mode Komatsu D375 Strip 6. Bukan mode ngopi ya bro. Mode ini biar unit sehat walafiat. Pertama, cara masuknya nih biar nggak kayak orang pencet tombol sembarangan. Tekan 4 dan tahan lalu tekan 1, 2, 3 sambil baca doa. Kalau bener, muncul deh menu sakti. Nah, menunya ada banyak, siap-siap dengerin. Jangan ngantuk. 1 monitoring, ini buat lihat kondisi unit, sensor-sensor, tekanan, suhu. Pokoknya biar kita tahu dozer kita sehat apa masuk angin. 2 abnormality record, catatan dosa, catatan error maksudnya. Mesin, listrik, semua yang pernah error dicatat rapi. Jadi nggak bisa ngeles bos. Kayak kamu disuruh kerja alasan ngantuk terus. 3 maintenance record, catatan servis, ganti oli kapan, filter kapan. Biar nggak ada drama, kok baru ganti oli kemarin. 4 maintenance mode change, ganti mode perawatan. Cocok buat teknisi yang mau setting biar dozer nurut. 5 phone number entry. Nah ini unik, bisa masukin nomor HP. Buat apa? Biar dozer bisa nelpon? Enggak lah, buat data teknisi kalau perlu. 6 default, reset ke setting pabrik. Tapi ingat, jangan asal reset, nanti settingan bos hilang semua, siap-siap dimarahin. 7 adjustment, buat kalibrasi, biar dozer nggak sotoy, semua sensor diatur ulang. Lalu nomor 8, PM Clinic. Ini bukan klinik gigi bro, ini buat pemeriksaan berkala unit. Cek kesehatan dozer lah istilahnya.
9 silinder cutout. Matiin salah satu silinder buat cek performa, bukan buat bikin dozer jadi hemat BBM ya. 10 no injection. Matiin injeksi biasanya buat cek kalau ada masalah di sistem bahan bakar. 11 konsumsi bahan bakar. Biar kita tahu dozer boros apa irit. Biar nggak ada operator ngaku irit padahal BBM habis terus. 12 display of safe load. Ngeliat beban kerja yang pernah ditanggung. Cocok buat dozer yang suka ngeluh capek, bukan kayak kamu yang ngeluh terus. 13 setting of PHMS. Setting sistem monitoring canggih. Biar semua data kerja direkam rapi. Biar engineer senyum lihat laporan. 14 snapshot. Kayak foto dadakan performa mesin. Jadi kalau ada error, tinggal cek snapshot, nggak usah tebak-tebakan. Nah, itu dia Service Mode Komatsu D375A strip 6. Ingat ya, fitur ini bukan buat main-main. Salah setting, dozer bisa galau, kamu bisa dikejar pengawas. Follow dulu biar nggak salah setting kayak mantan yang salah pilih orang. Hello mekanik bucin gagal. Hari ini kita bahas satu panel paling sakral sealam semesta alat berat. Panel Komatsu D375 A-strip 6. Bukan panel masak, tapi panel penyebab hidup kamu bahagia atau diceramahin pengawas 2 jam. Yuk langsung kita bahas satu-satu simbolnya. Pertama nih, kalau kamu nggak suka suara titit, pencet ini buzzer cancel switch. Tapi inget ya, buzzer hilang bukan berarti masalah hilang. Tombol mode mau kerja halus atau brutal, kayak mantan, bisa sweet bisa nyakitin. Ini multifungsi, tapi bukan buat nyeduh kopi ya, buat ganti tampilan di layar. Ini ngasih tahu air radiator cukup apa kagak. Jangan sampai ngepul kayak jin. Kalau ini nyala, berarti filter udaranya udah kayak paru-paru perokok aktif. Ganti atau bersihkan, biar tahu aki masih kuat nyetrum. Bukan nyetrum mantan, tapi starter dozer. Nyala panik, bisa-bisa mesin jebol. Kayak hubungan tanpa komunikasi. Kalau ini low, jangan cuma didoain, isi olinya. Bangsat kau. Kalau low, kerjaan dozer bisa jadi lelet kayak sinyal gratisan. Pengingat servis, jangan di skip kayak iklan, ntar nyesel. Buat tahu kamu lagi pakai mode apa, hemat apa boros. Seperti dompet akhir bulan. Mesin dingin, jangan langsung digas, panasin dulu kayak hati gebetan. Buat bersihin radiator, biar nggak penuh debu kayak rak sepatu. Kalau ini nyala, berarti rem tangan masih aktif. Jangan sampai jalan sambil ngedrag, hitungan jam kerja. Jangan sampai udah overtime tapi nggak diservis. Kayak hidup. Ini kalau kamu main sudut-sudutan blade, kayak slow motion mundur. Bukan karena galau, tapi safety. Buat lihat track slip, nyelip mah enak, ini malah ngesot. Kalau nyala berarti kamu lagi hemat BBM. Mandor bahagia lihat ini. Ya elah, indikator bensin, tapi buat solar. Ini tanda kalau tuas equipment dikunci, jadi nggak bisa main angkat-angkat. Kalau merah, matiin aja. Jangan maksa, itu udah panas kayak abis debat grup WA. Ngasih tahu kamu lagi di gigi berapa, tapi jangan GR. Ini bukan kode. All in one. Segala jenis suhu and tekanan dijembrengin di sini. Indikator suhu air mesin. Kalau naik terus, jangan didiemin. Bisa masak mie. Ini kayak termometer, tapi buat mesin. Jangan sampai demam. Tombol andalan buat ngatur-ngatur preferensi sesuai gaya kamu. Kayak preset PUBG. Ini kalau mau ganti mode transmisi, manual atau auto, sesuaikan mood. Jadi guys, jangan cuma ngelihat layar monitor dozer kayak nonton bioskop. Itu semua nyawa unit kamu. Rawat baik-baik, jangan sampai breakdown cuman gara-gara kamu males lihat panel. See you di konten berikutnya. Yang penting jangan lupa cek panel sebelum panel yang cek kamu.